warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di Diklat Manajemen SLRT. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang modul 4. Modul 4 itu tentang pengenalan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial. Namun di modul 4 ini ada 4 bagian yang kita akan bahas, yaitu tentang masalah sosial yang pertama, yang kedua tentang PPKS itu sendiri, yang ketiga tentang potensi sumber dan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ada LKS. Sekarang kita masuk yang ke bagian pertama, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Irmansyah, saya Widya Suara dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar. Untuk bagian pertama kita akan membahas tentang masalah sosial. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan, ya, atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya ideal. Ya, itu menurut Jason. Kemudian yang kedua, menurut Sutomo, masalah sosial adalah situasi sosial yang dirasakan oleh suatu kelompok sosial tertentu sebagai hal yang tidak dibenarkan. Ya. Misalnya di situ ada gangguan, ada kerusakan, mengancam atau membahayakan kehidupan sosial. Oke. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang ada 2 faktor dari kesejahteraan dari permasalahan sosial. Ya. Yang pertama faktor internal. Ya, kemudian faktor eksternal. Nah, di faktor internal ini dipengaruhi oleh ketidakmampuan seseorang sehingga fungsi sosialnya tidak bisa berjalan dengan baik. Itu biasa diakibatkan karena adanya kecacatan, ya, dipengaruhi oleh kedisabilitasan ataupun karena kemauan yang sangat rendah atau kemalasan. Nah, itu biasa dari internal, faktor internal seperti itu. Kemudian dari faktor eksternal adalah dari lingkungan kerja, kemudian dari keluarga, dari tempat tinggal, ataupun dari lingkungan masyarakat di sekitar kita. Nah, jenis-jenis masalah sosial itu ada 2, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama adalah masalah sosial konvensional atau yang tradisional, yang dari dulu itu sudah ada masalah itu, dan masalah itu tidak dipengaruhi oleh adanya kemajuan pembangunan, adanya kemajuan teknologi, adanya perubahan politik. Nah, itu tidak dipengaruhi oleh itu kalau masalah sosial yang konvensional. Ya, contohnya misalnya di sini adalah kemiskinan, keterlantaran, dan keterasingan. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk masalah sosial yang kontemporer, nah itu kebalikan daripada yang konvensional. Ya. Kontemporer itu bersifat sementara, kemudian baru saja, maksudnya baru-baru terjadi. Ya, artinya ketika ada perubahan kebijakan politik, nah masalah sosial itu akan timbul. Contohnya misalnya ada kerusuhan sosial. Nah, kerusuhan sosial itu sendiri biasanya diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan kebijakan di bidang politik atau perkembangan-perkembangan pembangunan yang melibatkan masyarakat yang dirugikan. Ya, oke. Selanjutnya adalah bagian kedua tentang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ini dulu kita kenal dengan nama penyandang masalah kesejahteraan sosial, ya. Sekarang diganti dengan PPKS. Ya. Menurut Permensos nomor 8 tahun 2012 adalah PPKS adalah seorang atau keluarga atau kelompok masyarakat yang akan yang karena hambatan atau kesulitan atau gangguan yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, di PPKS ini ada 26 PPKS, ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama anak terlantar, ya. Yang kedua anak balita terlantar. Yang ketiga anak berhadapan dengan hukum. Yang keempat anak jalanan. Yang kelima anak dengan kedisabilitasan. Yang keenam anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Yang ketujuh anak yang memerlukan perlindungan khusus. Yang kedelapan adalah lanjut usia terlantar.
yang ke-9 penyandang disabilitas, yang ke-10 tunasusila, yang ke-11 gelandangan, yang ke-12 pengemis, kemudian pemulung, lalu kemudian kelompok minoritas, kemudian bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, kemudian orang dengan HIV/AIDS, kemudian korban penyalahgunaan nafsa, korban trafficking, korban tindak kekerasan, kemudian selanjutnya adalah pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, kemudian keluarga bermasalah dengan psikologis, terus kemudian komunitas adat terpencil, dan yang terakhir itu. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Potensi sumber kesejahteraan sosial di sini ada 12 jenis, ya. Yang pertama adalah pekerja sosial profesional, ya. Yang kedua pekerja sosial masyarakat. Kemudian taruna siaga bencana atau yang biasa kita kenal dengan nama Tagana, ya. Kemudian lembaga kesejahteraan sosial, Karang Taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan sosial atau LK3, kemudian keluarga pioner, kemudian wanita pemimpin kesejahteraan sosial, ya, kemudian dunia usaha, kemudian wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, kemudian penyuluh sosial, dan yang terakhir adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau biasa yang kita singkat adalah TKSK. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lembaga kesejahteraan sosial, ya, atau LKS. Nah, lembaga kesejahteraan sosial ini merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh baik pemerintah ataupun masyarakat, ya. Ada yang berbadan hukum dan ada kumpulan yang tidak berbadan hukum. Ya, misalnya di sini contoh misalnya yang di tingkat pusat LKS, yaitu misalnya berada di Direktorat Rehabilitasi Sosial, ya. Misalnya di sini contohnya penyandang disabilitas, ya. Di situ ada di tingkat pusat, ya, di Kementerian Sosial. Nah, kemudian untuk di tingkat kabupaten provinsi ada Balai Rehabilitasi Sosial juga. Misalnya di sini salah satu contoh misalnya masalah rehabilitasi soal anak, ya. Nah, yang ada di bawah naungan provinsi, misalnya kalau di Makassar di sini ada di Bantimurung PSBR, ya, Panti Sosial Rehabilitasi Remaja juga ada, kemudian ada tempat penitipan anak juga PSAA di situ, ya. Nah, kemudian kalau untuk di tingkat kabupaten kota, kebetulan kalau di Kota Makassar ini adalah Rumah Sosial Perlindungan Anak, ya, RPSA. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, itulah tadi modul 4 yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan materi ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Saya cukupkan materi saya sampai di sini. Saya ucapkan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.